Setiap pemimpin memiliki kisah bagaimana ia membawa perubahan. Begitu pula dengan Ignatius Jonan, seorang tokoh penting yang membawa perubahan besar pada kereta api di Indonesia. Dirinya menunjukkan kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Mengenai manajemen, mengenai transformasi, ya, mengenai kesungguhan bagaimana membenahi sesuatu yang sudah dicoba dari dalam berkali-kali itu progresnya mungkin menurut pemerintah kurang sesuai dengan kebutuhan zaman. Di PT Kereta Api Indonesia, Pak Jonan menata ulang layanan publik seperti stasiun yang lebih bersih, toilet gratis, tiket daring, hingga penghapusan pedagang asongan. Semua kebijakan ini berfokus pada kenyamanan penumpang, menjadikan perjalanan kereta api lebih manusiawi. Pak Jonan mengubah PT Kereta Api Indonesia dari perusahaan merugi menjadi entitas yang sehat dan transparan. Setiap keputusan diambil dengan tanggung jawab penuh, menjadikan akuntabilitas sebagai fondasi kepercayaan publik. Dalam mengamalkan nilai kompeten, reformasi SDM menjadi kunci. Gaji kepala stasiun dinaikkan, promosi berbasis kinerja dengan sistem merit, dan pegawai dikirim belajar ke luar negeri. Walaupun tidak memiliki pengalaman dalam industri transportasi dan sempat merasa bukan orang yang tepat, di bawah kepemimpinannya, KAI tumbuh dengan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, mencerminkan kompetensi Pak Jonan dalam mengelola organisasi besar secara profesional. Pak Jonan merupakan pemimpin yang sering turun langsung ke lapangan untuk berjaga di stasiun kecil atau berdialog dengan pegawai dan penumpang. Sikap ini memperlihatkan empati, kedekatan, dan hubungan harmonis antara pemimpin, pegawai, dan masyarakat pelanggan KAI. Meski menghadapi tantangan besar dan resistensi, Pak Jonan tetap setia menjalankan mandat hingga akhir periode 2009 hingga 2014. Pak Jonan konsisten menjaga arah reformasi sebagai wujud loyalitas pada amanah jabatan. Berasal dari dunia perbankan, Pak Jonan cepat beradaptasi dengan dunia perkereta-apian. Pak Jonan belajar detail teknis operasional kereta dan infrastruktur, lalu mengambil keputusan tepat meski bukan berlatar transportasi. Terkait dengan implementasi nilai kolaboratif, Pak Jonan memperkuat kerjasama internal maupun eksternal. Upaya kolaborasi tersebut dilakukan melalui kerjasama lintas unit di PT KAI, penguatan koordinasi antara manajemen pusat dengan pihak stasiun, serta kerjasama dengan penyedia teknologi. Pak Jonan mendorong program BBM satu harga agar warga di pelosok merasakan energi setara dengan kota besar. Ia juga menjaga tarif listrik tetap stabil sebagai wujud pelayanan energi yang adil dan merata. Dalam berbagai forum publik, Pak Jonan membuka data capaian energi seperti rasio elektrifikasi, proyek listrik, dan subsidi. Transparansi ini mencerminkan akuntabilitas kebijakan di hadapan masyarakat. Meski baru di sektor energi, Pak Jonan mengelola kebijakan strategis seperti proyek 35.000 MW dan peningkatan rasio elektrifikasi. Keputusan teknis yang kompleks ia jalankan dengan visi jelas dan kepemimpinan kompeten. Pak Jonan menjaga dialog dengan daerah dan masyarakat terdampak proyek migas maupun tambang. Dengan komunikasi terbuka, ia memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan konflik, melainkan harmoni dengan lingkungan sosial. Setelah sukses di KAI dan perhubungan, Pak Jonan kembali menerima amanah sebagai Menteri ESDM. Ia menunjukkan loyalitas penuh pada negara, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dari transportasi, kemudian ke energi, Pak Jonan membuktikan dirinya adaptif. Ia cepat menyesuaikan diri dengan regulasi migas, kebijakan listrik, hingga isu keberlanjutan tanpa kehilangan efektivitas dalam memimpin.
Nilai kolaboratif yang diimplementasikan Pak Jonan yaitu dengan mensinergikan berbagai stakeholder yang terlibat, koordinasi antar kementerian, pemerintah daerah, investor, dan lembaga lingkungan terus dikuatkan demi kelancaran pelaksanaan proyek energi serta memastikan keberlanjutan dari proyek tersebut. Pak Jonan adalah bukti bahwa nilai-nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi kekuatan nyata dalam membangun negeri. Dengan keteladanan dan keberanian, ia menjawab panggilan bela negara lewat kerja nyata. Mari kita lanjutkan jejaknya demi Indonesia yang lebih berintegritas.